kuasa salibmu, kuasa salibmu pulih, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Oh, oh, oh. Haleluya. Kinara lama kara lama sakara lama ya shana ra 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 ra. Kuria lama kara lama sakara lama ya shana ra 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 ra. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kuria lama kara lama takara lama ya sandara lama kara lama takara lama ya sandara. Kuria lama kara lama takara lama ya sandara. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Mari silakan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau menguduskan kami semuanya. Kami tundukkan pikiran perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Silakan oh Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Ajari kami sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Saya menyapa semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah ya. Saudara, minggu ketiga kita di rumah beribadah ya. Saudara di rumah, di sini juga di rumah saudara. Saudara juga boleh, sebetulnya ini hanya panduan saja ya. Saudara juga boleh bersama-sama, mungkin siapa tahu sinyalnya macet gitu ya. Saudara tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersekutu di apa ya? Di dalam roh gitu. Di dalam roh kita bersekutu bersama-sama. Roh saya dan saudara ada di rumah Allah secara rohani, saudara. Saudara tahukah saudara, mungkin hal seperti ini, sekali lagi saya katakan saudara, masih apa ya, belum terbiasa saudara ya. Padahal sebetulnya saudara awal-awalnya saudara gereja itu, kemarin saya ada ketemu ya dengan seorang dari rekannya teman saya gitu. Dia dari Katolik gitu ya. Jadi dia berkata, karena dia tahu saya pendeta juga, dia tanya gitu, apakah memang bisa ibadah di rumah Pak? Gitu, ibadah. Loh, itu kan biasanya memang dulu di Alkitab justru di rumah, gitu ya. Di rumah-rumah justru aslinya itu, awalnya itu di rumah-rumah gitu. Jadi ketika dia tahu itu, oh gitu ya Pak. Padahal saya tahu saudara, dari saya tanya itu, sepertinya dia nggak ibadah juga gitu. Saya tanya, kan biasanya dari Katolik ada juga live streaming gitu. Oh saya nggak tahu Pak. Ternyata begitu saya cek sama adik saya, ternyata ada juga ya ibadah streaming. Baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara,
Kita buka dulu Alkitab kita, saudara. Dari Yesaya pasal 2 ayat ya, mulai dari mulai dari 11 saja. Mulai dari 11, saudara ya. Saudara, Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11 ya. Baik. Saudara, khotbah dari ibadah raya ini, saudara, mungkin ada hal-hal mungkin yang tak terjelaskan semuanya di sini ya. Jadi kita sudah buat juga nanti ya di YouTube ya, YouTube dari GBI Tembesi Center juga. Jadi saudara bisa kunjungi nanti. Jadi dari bisa bertumbuh di dalamnya. Karena saudara, kalau kita lihat kondisi sekarang ini saudara, mungkin orang berpikir, wah, sudah ada dan boleh saya katakan sudah cukup bertahun-tahun saudara. Kita sabar dengan namanya pemuritan gitu ya. Dengan pemuritan dengan jumlah yang sedikit mungkin ya. Yesus katakan, "Pergilah ke seluruh muka bumi, baptislah mereka, dan muridkan. Jadikanlah mereka muridku, bukan murid gembala tertentu." Kalau sekarang kita melihat seluruh jemaat sangat bergantung kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Sekarang Tuhan sendiri sedang datang, dan ternyata banyak juga yang belum menyadarinya. Banyak di antara jemaat Tuhan, bahkan tidak sedikit dari para hamba-hamba Tuhan yang tidak sadar juga, wah, Tuhan sedang take over gitu. Saudara, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa semua keadaan ini, sekali lagi saya sampaikan, itu diizinkan. Si jahat memang ada masanya mereka diberikan panggung, saudara. Tapi ingat, tetap yang mengambil alih seluruh keadaan ini, atau Tuhanlah yang berdaulat atas muka bumi ini, saudara. Jadi saudara, lewat keadaan ini, di dalam kitab Maleakhi dikatakan dia duduk seperti pemurni logam dan perak gitu. Dia duduk gitu, dia sedang murnikan umatnya. Bahkan dia katakan dia sedang membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Saudara, saya mau berkata sama saudara, kita akan lewati masa yang sulit ini. Tapi saudara, perlu saudara ketahui bahwa ini adalah satu gambaran nantinya. Saya katakan kepada saudara, ini seperti satu simulasi, saudara. Dari apa yang ada di dalam Alkitab tentang keadaan di akhir zaman, saudara. Saya berani katakan kepada saudara, ini satu gambaran, itu satu simulasi. Bahwa seperti itulah nantinya. Di mana ada banyak orang itu dengan tanpa pengetahuan yang benar, akhirnya akan tunduk kepada satu pemerintahan. Makanya kalau saudara baca baik-baik kitab Wahyu, saudara akan melihat di sana dikatakan bahwa Tuhan menyuruh kita keluar dari Babel. Keluar dari sistem dunia ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat dengan sistem itu. Karena begitu kita terikat dengan sistem itu, saudara, maka mau tidak mau, saudara, dengan unsur kita ingin menyelamatkan nyawa kita, saudara, maka mau tidak mau kita akan mengikuti semuanya. Dikasih ini akan oke, dikasih ikan dibilang vitamin, nanti dikasih vaksin dan lain sebagainya.
Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita akan dengan gampang menerima itu semuanya. Karena kita ini tidak rela kehilangan nyawa kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, dalam taraf tertentu, saudara, kita mesti mengikuti aturan, ajuran pemerintah, saudara. Tetapi di sisi lain, saudara, kita mesti masuk lebih dalam. Disinilah kita belajar benar-benar mengenal apa namanya takut akan Tuhan. Saudara, lihat ya. Kita lihat dulu Yesaya pasal 2. Ya. Saya akan singkat mungkin ya. Karena kita nanti ada perjamuan juga. Ya. Saya harapkan saudara bisa ini ya. Menangkap dengan baik. 1 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hari-hari ini maksudnya. Ini dia berbicara mengenai masa akhir zaman. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca nanti, saudara boleh lihat persis seperti yang dilihat oleh Yesaya, itu persis seperti yang dilihat oleh Yohanes nantinya di Pulau Patmos. Padahal saudara, jarak antara Nabi Yesaya dengan kelahiran Tuhan Yesus itu kurang lebih 700 tahun, saudara. Sementara Yohanes di Pulau Patmos itu kira-kira dia umur 90-90-an, saudara. Berarti kira-kira tahun 90. Berarti 700 tambah 90 kira-kira. Kurang lebih 800 tahun, saudara. Jadi dia mendapatkan penglihatan ini jaraknya kira-kira 800 tahun. Tapi keadaannya persis sama. Yang dilihat Yohanes dengan yang dilihat oleh Yesaya, saudara. Jadi saudara, ini berbicara sama. Jadi saudara, Tuhan sudah membuat satu skenario. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mengerti, saudara, bahwa kita sedang ada di penghujung akhir zaman. Kenapa saudara banyak orang tidak mengerti? Karena dari dulu sudah diberitakan tentang akhir zaman. Dari sejak gereja mula-mula, bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah berbicara mengenai akhir zaman. Bahkan seperti kita katakan ini, Yesaya sudah berbicara mengenai akhir zaman. Kenapa banyak orang tidak siap? Karena itu sudah pernah kami dengar dulu. Padahal saudara, sifatnya itu saudara adalah progresif, saudara. Saudara, waktu kita di bumi ini dengan waktu di sorga itu beda jauh, saudara. 1 tahunnya, 1 harinya sorga saja itu 1000 tahun, saudara. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Saudara bisa terjemahkan sendiri. Saudara bisa tanya, apa sih maksudnya gunung-gunung yang tinggi ini? Apa sih maksudnya tembok-tembok yang berkubu ini, saudara? Saya harus menjaga perkataan saya supaya tidak menyinggung gitu ya.
Tapi saya mohon Roh Kudus bisa menerjemahkan kepada saudara. Ini yang sedang terjadi. Semua orang tidak bisa mengandalkan lagi uangnya. Semua orang tidak bisa mengandalkan imannya. Karena begini saudara. Banyak ternyata orang punya iman. Bukan iman seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Banyak orang punya iman. Itu imannya sendiri. Iman yang benar adalah imannya Tuhan Yesus yang ada dalam kita. Apa bedanya saudara? Imannya Tuhan Yesus adalah melakukan apa yang dia lihat Bapaknya lakukan. Beda iman Tuhan Yesus dengan iman manusia secara umum, sekalipun dia orang percaya, adalah iman orang percaya yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus adalah memaksakan keinginannya dengan memakai imannya. Itu sebabnya akan banyak orang terkejut ketika di dalam Alkitab ada dikatakan bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan tidak mendatangkan penyakit dan segala macam. Seolah-olah saudara, pokoknya harus yang baik-baik saja yang kita harus alami. Padahal ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, di mana Ayub sendiri berkata, masakan aku hanya menerima yang baik saja dari Tuhan. Tetapi iman, anak-anak boleh ini ya, kalau masih main-main, di luar, disuruh di luar nanti di bawah. Bisa dengerin enggak? Kesha bisa duduk yang bagus enggak? Nanti kalau masih lihat main-main dari sini disuruh turun ya. Oke. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sedang melihat keadaan seperti sekarang ini. Kalau kita mungkin lihat dan dengar selama ini. Kurang apa kita diajarkan iman. Tapi sekarang iman kita sedang diuji. Apakah benar-benar iman kita adalah miliknya Tuhan Yesus? Atau iman kita sendiri? Ada dua tahapan iman saudara. Iman yang pertama memang demikian diajarkan kepada kita saudara. Tetapi iman yang berikutnya adalah taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Disinilah saudara, yang kalau kita lihat dan kita perhatikan saudara. Banyak orang sedang tidak sadar bahwa Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya. Ini yang saya rasakan hari-hari ini saudara. Kita baca dulu ayatnya saudara, apa yang dialami oleh Yesaya ini. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Saudara lihat beberapa waktu kemarin saudara. Ketika dari kapal pesiar itu saudara. Itu kan awal-awal yang menghebohkan juga ya. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita lihat mirip-mirip sekali saudara. Karena memang ini berbicara mengenai akhir zaman. Dan kita sedang lihat ini sedang digenapi. Gedung-gedung ditinggalkan gitu. Yang dikatakan tadi saudara, menara yang tinggi-tinggi, semua tembok yang berkubu.
17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Wow, ini yang sedang terjadi, saudara. Biarlah kiranya seluruh hamba Tuhan gemetar hari-hari ini. Termasuk saya, saudara. Biarlah kiranya kita dilanda sekali lagi dengan roh takut akan Tuhan. Dengan roh pertobatan. Dia sedang mengambil alih milik kepunyaannya. Jangan ada orang yang pernah menggenggamnya lagi. Karena kita tidak pernah mati untuk umat Tuhan. Tuhan Yesuslah yang mati untuk mereka, saudara. Inilah waktunya bagi kita merendahkan diri. Karena Tuhan sedang meruntuhkan segala kesombongan kita. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Alkitab kita menulis dengan jelas Tuhan sedang datang. Dan Alkitab kita tidak perlu berbohong, harus mengikuti perkataan kita yang sekarang. Bahwa Tuhan akan bangkit menakut-nakuti bumi, saudara. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita sadar dan kita berbalik kepada Dia semua. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara, kalau saudara baca di kitab Wahyu, akan ada satu masa di mana sepertiga dari penduduk muka bumi akan dilenyapkan, saudara. Banyak gitu, saudara. Tentu, saudara, dia memberikan panggung kepada roh maut, saudara. Roh maut itu punya anak buah, saudara. Dendam, keserakahan, roh pembunuhan. Tahukah, saudara? Kita tahu sejak tahun 1900, saudara. Sudah mulai muncul yang namanya senjata biologi, saudara. Dan itu sudah banyak dan melewati masa demi masa, masa demi masa, masa demi masa. Dan kalau kita lihat sekarang, saudara, dengan di negara yang paling maju, kita melihat bagaimana banyaknya ribuan setiap hari. Bahkan di negara tertentu, saudara, dokter akan memilih siapa yang patut hidup, siapa yang patut mati. Oh, benar, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tetapi, saudara, tentu dia tahu siapa milik kepunyaannya. Kita nggak boleh bilang begini, saudara. Oh, aku milik kepunyaan Tuhan. Oh, hamba Tuhan itu begini, A dan B. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan berharap pada manusia. Ayo semua jemaat yang di luar sana, jangan berharap pada manusia. Kita hanya bisa melihat dari luar. Firman Tuhan berkata, hati manusia itu licik. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk saya yang bicara ini.
Kalau saya masih hidup dengan manusia saya. Dan saya melihat kelicikan-kelicikan dalam hati saya. Dengan pendidikan saudara. Dengan pengetahuan buah yang baik dan yang jahat. Semua kelicikan itu bisa ditutupi. Dengan kelihatan dari wajah nampaknya tak berdosa. Tapi Roh Kudus tidak bisa bohong. Hati nurani kita tidak bisa bohong. Dan saat ini kekudusan Tuhan sedang dinyatakan. Kita mesti gentar. Bentar ya. Yesaya pasal yang keempat. Saudara boleh baca nanti kitab Yesaya ya. Sampai pasal yang ke-6 aja dulu nanti baca. Saudara akan melihat kondisinya. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Perlu saudara ketahui saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada mereka. Sekarang Tuhan berbicara kepada orang Israel secara rohani. Ini gak berbicara mengenai bangsa secara jasmani lagi. Karena ketika Tuhan Yesus datang. Dia sudah muncul untuk. Bahwa sekarang dikatakan Abraham itu boleh menjadi bapak kita. Bukan lagi menjadi bapak orang Israel secara jasmani. Mungkin kita bukan keturunan Abraham secara jasmani. Jangan-jangan kita dari keturunan mana gitu. Tapi secara rohani. Ketika kita menerima Tuhan Yesus. Kita dimasukkan kepada keturunan Abraham. Jadi saudara, kepada orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Tahu saudara arti kudus itu? Kudus artinya dipisahkan dari dunia ini. Itu artinya kudus. Kalau kudus tidak melakukan dosa itu hanya bagian saja. Tapi kudus artinya dipisahkan dari dunia ini. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Wow. Saudara, kalau kita masih hidup, saudara, tarik nafas lega, mengucap syukurlah sama Tuhan. Makasih Tuhan, masih tercatat. Nggak usah ada penghakiman, nanti ada ayat untuk ini saudara. Ya kita akan buka nanti. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran, ayat 4 sekarang. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Saya katakan tadi ya, dia sedang datang dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Tuhan sedang berterus terang kepada kita hari-hari ini. Memang saudara seperti di ayat 3 tadi, orang yang tertinggal di Sion akan disebut kudus. Memang nantinya itu nanti puncaknya pada ini ya. Belum puncaknya ya. Itu nanti akan ada di kerajaan 1000 tahun memang ya. Tapi mulai Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang tunjukkan. Itu sebabnya saudara, pewahyuan itu sifatnya progresif. Kita boleh mengalami. Itu sebabnya kedatangan Tuhan juga sudah diberitakan sejak dulu. Daniel sudah memberitakan masa ini saudara. Yoel juga sudah. Habakuk juga sudah. Hosea juga sudah. Itu hidup di zaman yang sama. Sama dengan Yesaya juga.
Tapi bayangkan saudara, itu 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan. Lihat ayat yang kelima. Maka Tuhan akan menjadikan, perhatikan, di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Kalau kita tinggal di dalam Dia, saudara, perhatikan baik-baik, akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung atau sebagai perisai bagi kita, saudara. Haleluya. Tentu saudara, kita nggak bisa klaim-klaim diri kita sudah beribadah kepada Tuhan, nggak bisa. Hanya kita yang tahu kondisi hubungan kita dengan Tuhan. Kondisi hati kita. Siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan? Orang yang bersih hatinya, suci tangannya, gitu kan? Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Dia sebagai perlindungan bagi kita. Amin, saudara. Dia menjadi tembok, dia menjadi perisai kemuliaan bagi kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan sedang datang dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Apakah orang menyadarinya? Perhatikan saudara. Sepertinya Tuhan mau menyampaikan dari sini ya saudara. Coba sekarang kita lihat pasal yang kelima. Pasal 5 mulai dari ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Perhatikan ini saudara, adalah nyanyian Tuhan yang disuarakan oleh Nabi Yesaya. Kita disebut sebagai kekasihnya. Orang Israel disebut, tapi sekarang kita. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan memahaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Saudara, kalau baca Alkitab harus agak hati-hati ya. Apatah dengan apakah itu beda, saudara. Kalau apakah itu berarti masih sekali gitu, 2 kali. Kalau apatah itu sudah berkali-kali, saudara. Apatah lagi berarti sudah berkali-kali dilakukan gitu untuk memulihkan. Dari generasi ke generasi diminta. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Menjelang kedatangan Tuhan, Dia sedang mau menikmati buah anggur kita yang kita hasilkan. Apakah asam atau manis? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya
sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kebenaran itu adalah kebalikan. Keonaran itu adalah kebalikan daripada kebenaran. Dia menantikan gerejanya supaya berbuat keadilan. Saudara tahu nggak jeritan orang-orang miskin yang tidak makan tapi mereka ada di gereja. Sementara dari mimbar diberitakan, oh berkat berlimpah-limpah. Sementara tidak pernah melihat keadaan jemaat ini. Bahkan mungkin di hari-hari sekarang, mungkin tidak tahu, mungkin ada di antara jemaat ini mungkin yang terpapar kasus ini, saudara. Wabah ini. Tetapi oleh karena peraturan, saudara. Ya sudahlah, karena peraturan. Kita nggak boleh menguburkan. Memang ada ayatnya bilang biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Tapi ini jemaat, kita sebagai gembala gimana kira-kira kalau ada? Maukah kita turun mengunjungi rumahnya? Apakah ketakutan kita tidak bisa dikalahkan oleh hidupnya Tuhan yang ada di dalam kita? Dengan gampang kita berkata ibadah di rumah. Tapi pernahkah kita ajari mereka, kita lihat hidup mereka bagaimana mereka ibadah di rumah? Kita mungkin mengandalkan streaming. Tapi bagaimana mereka yang tidak punya kuota, yang tidak punya handphone? Apakah ketakutan itu begitu menguasai kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita. Tuhan sedang membuat perbedaan. Tapi saya tahu Tuhan mengasihi setiap mereka. Saya tahu pasti Tuhan mengunjungi setiap anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Ketika ada yang kemarin diberitakan, saudara. Ada 3 orang anak yang kehilangan papa dan mamanya. Dan ketika disebutkan nama orang tuanya, kita tahu pasti itu pasti orang Kristen. Dari nama papanya Yohanes, nama mamanya Kristina. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di hati saya, aduh. Siapa ya kira-kira gembalanya? Atau mungkin saudara ada hamba Tuhan A, mungkin di atasnya masih ada pemimpin yang lain. Ketika dia meninggal, kalau saya lihat, aduh kira-kira ya, dikunjungin gak ini? Anaknya dikuatkan gak ya? Karena ketika melihat status anaknya ini, saudara, saya baca, hati saya miris sekali, saudara. Ada luka, ada banyak orang yang terluka. Tapi saya percaya, saudara, kalau dia bertemu dengan Roh Kudus, orang-orang ini akan berjumpa dengan orang tua mereka yang asli. Tuhan Yesus, saudara mereka. Allah Bapa, Bapa mereka, Bapa kandung. Lebih kandung daripada Bapa dunia. Roh Kudus, sebagai ibu yang lebih kandung daripada ibu mereka di dunia ini. Ini yang dilakukan oleh
Tuhan, saudara. Sekarang mari kita lihat pasal yang ke-6. Dalam tahun matinya, Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, kalau berbicara mengenai bait suci, saudara, ini adalah satu saja bait suci. Bayangkan saudara dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara boleh membayangkan engkau masuk ke gereja, tapi gereja ini bukan seperti yang kau bayangkan. Tetapi hanya ada satu di sana, dan engkau masuk di dalamnya, dan engkau boleh merasakan, dikatakan jubahnya memenuhi bait suci. Jubahnya itu, saudara, di sana itu ada kekudusan, saudara. Saudara, bagaimana bisa membayangkan engkau masuk dalam ruang kudusnya yang benar-benar. Sedangkan orang berdosa tertentu, saudara, ketika dia sadar orang berdosa, ketika dia melewati sebuah gereja, orang itu bisa menangis kalau dia menyadari dosanya. Karena apa? Aku tidak layak masuk ke situ. Itulah orang yang mengerti. Itu baru orang yang berdosa gitu, yang menyadari gitu. Ketika dia mungkin mau masuk ke situ, saudara, dia akan dengan sangat hati-hati masuk karena dia menyadari dirinya. Bayangkan, saudara, bait suci yang sesungguhnya yang sedang kita masuki. Dan ini yang sedang diperkenalkan Tuhan bagi gerejanya hari-hari ini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, ini dia, saudara, celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nabi Yesaya, saudara. Seorang nabi itu, saudara, ketika datang kepada dia firman yang berkata celaka, celaka. Ini tadinya tangannya begini, saudara, nundukin orang semua. Celakalah kamu Yehuda, ya celaka. Begitu dia masuk, saudara, tadinya kan begini terus, saudara. Kadang-kadang begitu juga, saudara. Kadang-kadang saya juga tanpa sadar sedang menunjuk orang. Tapi saudara, saya sedang mewakili Tuhan juga. Ini serba dilema juga. Memang itu yang sedang dia katakan. Tapi kadang-kadang saya lupa. Banyak hamba Tuhan lupa itu berbicara kepada saya juga. Karena ini berbicara kepada Yesaya juga. Tadinya mungkin ketika belum dia masuk ke bait sucinya itu, saudara, tadinya dia belum sadar. Tadinya kebanggaan dirinya, saudara, masih tinggi, saudara. Ini juga yang dialami oleh Elia. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, katanya. Masih ada tersimpan peninggian diri. Daging kita masih muncul. Sekalipun itu di dalam orang, seorang nabi sekalipun. Inilah dia Nabi Yesaya, saudara. Sehingga ketika dia melihat itu, ketika dia masuk, ketika dia mendengar kudus, kuduslah Tuhan,
Langsung dia bilang, celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, kemarin saya sampaikan Asaf, sampai aku masuk, aku seperti hewan di hadapannya, dungu, bodoh. Biarlah kiranya sama-sama kita semuanya, tidak peduli siapapun, karena saya juga menangkap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau saudara baca kepada Yeremia dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu muda. Mungkin saya gentar menyampaikan, kalau saya sampaikan dari diri saya sendiri, kalau saya membandingkan diri saya dengan orang lain, kalau saya membandingkan diri saya dengan hamba Tuhan, saya sudah berdosa. Kerendahan hati saya itu adalah kerendahan hati yang palsu, bukan milik Tuhan. Karena sebetulnya hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman di dalam Kristus, Anak Allah yang menyelamatkan aku. Itulah yang membuat Paulus berani menegur Petrus. Tapi selanjutnya saudara boleh melihat bagaimana dia berkata, aku manusia celaka, di kitab Roma. Ketika orang belum mengizinkan Tuhan berdaulat dalam seluruh hidupnya, ketika dia belum melihat pemerintahan Allah itu tinggal dan bertahta di dalam hatinya, orang tidak mengerti apa itu takut akan Tuhan. Saudara, setiap kali saya berdoa, saudara, setiap kali menyampaikan saya berdoa, sebab ketika saya mulai edit apa yang saya sampaikan, Tuhan, jangan sampai besok ketika saya bicara, saya membicarakan hamba Tuhan tertentu, saya mohon ampun Tuhan. Jangan kiranya daging ini muncul. Tapi yang namanya ketika kita sampaikan sesuatu, kalau saya nggak berjaga-jaga, saya tahu daging saya pasti muncul. Karena ingat ini ceritanya saudara, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, mengucapkan sesuatu yang tidak dia ketahui, berani menginterpretasikan firman Tuhan saudara dengan pikiran manusia. Itu satu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kiranya melalui keadaan ini semua orang belajar takut akan Tuhan. Saudara, bukan waktunya bagi kita sekarang, oh segeralah cepat ini berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita kehilangan momennya saudara. Berhenti mengatakan mari kita tengking. Saudara, mengenengking siapa saudara? Saudara berhak menghardik siapa? Jangan pakai sesuatu yang diberikan Tuhan sama kita untuk berontak terhadap dia. Belajarlah mengerti, mengenal akan dia. Apalagi sebagai yang menamakan dirinya pemimpin-pemimpin yang besar, berhati-hatilah mengeluarkan statement atas nama Tuhan. Tapi lihat ini saudara,
namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sangat buruk ini, kita harus bisa melihat Tuhan semesta alam, sehingga tidak ada sedikit pun ketakutan menguasai engkau, karena Tuhan semesta alam tinggal di dalam kita. Lalu ayat 6, saudara. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Setelah itu, saudara, setelah dikuduskan bibir kita, saudara, ini, saudara, pelajaran yang terus kita pelajari berulang-ulang ya dalam pemuritan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya menyampaikan pesan ini kepada jemaat Tuhan secara khusus yang ada di Tembesi dan teman-teman yang ada di RTM Sumatera. Kalau saudara mendengarkan nantinya ini, teman-teman sekalian yang saudara bisa mendengarkan, yang saudara mengikuti pelajaran selama ini, ketika kita mengikuti prosedurnya ini, saudara, kita mengetahui kita sedang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara sudah dengarkan tadi dari awal. Saya jujur, saudara, saya nggak tahu kok bisa menyampaikan seperti ini, saudara. Saya hanya dikasih ayat. Saya hanya dikasih satu perkataan gini, kedaulatan Tuhan. Ketika saya search kedaulatan Tuhan, tidak ketemu, saudara, dalam Alkitab apa ayat-ayat. Tapi saya cuma diingatkan ketika Yesaya, itu tadi awalnya. Perhatikan, saudara, firman ini datang kepada semua kita. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Firman ini datang kepada saudara dan saya. Ada pelajarannya bilang begini, saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada orang di perjanjian lama dulu, kepada Yesaya, karena kita ini ada di dalam pinggangnya secara rohani. Kasih saya 5 menit lagi ya. Perhatikan. Di Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-7. Ya, ayat yang ke-5. Perhatikan ya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Perhatikan ya. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan itu dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Oke. 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka ini dia intinya, dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Padahal saudara, Lewi itu sebetulnya tidak memberikan persepuluhan, ceritanya di perjanjian lama ya. Tapi dikatakan
Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Lewi tadi belum ada, saudara, tetapi dia sudah dianggap membayar persepuluhan kepada Melkisedek oleh karena Abraham membayarnya. Nah, itulah ayat yang tadi itu maksudnya, saudara. Saudara, firman yang disampaikan kepada Yesaya itu, saudara, itu bisa disampaikan kepada kita. Firman yang disampaikan kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Paulus, itu bisa sampai kepada kita. Ketika dia berbicara kepada Maria, itu berbicara kepada kita, saudara. Jadi ketika tadi dia berbicara kepada Yesaya di pasal yang ke-6 tadi, saudara, di ayat yang ke-7 ya, bukan, ayat yang ke-8 tadi. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jawab begitu ya. Jadi ini sampaikan kepada saudara dan saya. Tapi ingat tadi prosedurnya tadi ya. Ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Saudara, kalau saudara lihat nanti ini, saudara, ketika diutus ini bukan enak, saudara. Menyampaikan kepada orang itu yang gak mau dengar gitu. Tapi mesti kita sampaikan. Supaya kita mengerti bahwa itu bukan dari diri kita sendiri. Itu dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan akan membawa. Karena dia mengerti Bapa sendiri yang akan membawa orang-orang yang akan mendapatkan pesannya dia. Kalau kita lihat di sini, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya mereka tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada ya lagi yang mendiami, dan di rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Begitulah, seperti itulah proses pemurniannya dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Dan saudara, kita yang mendengarkan ini, saudara, tentu kita nggak bisa samakan, saudara, semuanya. Tapi kepada kita, saudara, berita ini disampaikan. Saudara mau di posisi yang mana? Di posisi saya atau di posisi yang masih mendengarkan saja? Yang katanya telinganya berat mendengar. Saudara, kita patut mengucap syukur, saudara. Kita bisa mendengar hal yang seperti ini. Tapi ada banyak juga orang yang gak mengerti. Dia coba dengarkan yang lain dari dunia ini. Ada banyak sekarang orang mencari hamba-hamba Tuhan tertentu. Karena sekarang kan sudah bebas semua. Mana tahu gembalanya dia sedang ibadah streaming di mana.
dengan gampang saja mencari-cari yang lain. Tapi masanya akan tiba. Tuhan akan memberikan roh lapar dan haus akan firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya adalah firman dari Dia sendiri. Baik saudara, mari kita siapkan hati.